Pemirsa, seorang anak difabel di Kampar Riau diduga menjadi korban penganiayaan ayah tirinya. Ironisnya, sang ibu kandung justru pergi meninggalkan korban. Seorang anak difabel berinisial MR mengalami penganiayaan fisik oleh ayah tirinya di rumahnya di Desa Rumbio, Kecamatan Rimbo Panjang, Kampar Riau. Ayah tirinya menampar korban menggunakan sandal hingga mengalami luka di bagian pipi. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka bakar di bagian kaki akibat disulut api rokok. Tindakan penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku kesal terhadap korban yang kerap meminta jajan. Pihak keluarga curiga saat melihat luka-luka pada tubuh korban yang tidak wajar. Didampingi pelayanan perempuan dan anak, pihak keluarga kemudian melaporkan pelaku dan ibu kandungnya ke polisi. Korbannya nama umur 20 tahun. Yang diduga dilakukan oleh bapak tirinya di rumahnya di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang di daerah Tambang. Laporan itu kita tindak lanjuti, dari pagi langsung penyidiknya menuju ke rumah korban. Pihak keluarga berharap polisi dapat menangkap pelaku dan segera memprosesnya secara hukum sesuai dengan perbuatannya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Seorang pria di Kembangan, Jakarta Barat, korban KDRT menjadi tersangka setelah dipolisikan oleh istrinya. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Supaya saya berhasil di penjara, supaya saya... Doni, warga Jakarta Barat ini mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya usai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh istrinya. Korban penganiayaan ini justru menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh istrinya. Atas penetapan tersangka terhadap dirinya, korban kini meminta bantuan hukum kantor kuasa hukum OC Kaligis. Insiden tersebut dialaminya beberapa waktu lalu di rumahnya hingga mengalami luka memar. Korban mengaku istrinya telah memutarbalikkan fakta. Fakta ini supaya diperlihatkan ya supaya bisa membela saya, saksi-saksi semua keluarga bahkan ibu kandungnya juga membela saya. Sudah memberikan kesaksian di Polsek, di Polda, semuanya dia diberi kesaksian semua. Nggak adil karena hal ini tidak ada kejadiannya sebetulnya. Tidak ada pemukulan saya ke istri saya. Bahkan saya pernah kirim foto bahwa saya lagi berdarah-darah, istri saya mukul saya. Kenapa saya katakan rekayasanya besar? Pertama, si visum oleh dokter pribadi, undang-undang mesti oleh dokter kepolisian. Kedua, oleh TKP pasal 129 dan pasal 54 kita tidak diizinkan masuk, dilarang oleh namanya Siti Korea. Pada waktu itu tidak ada surat izin daripada pengadilan. Ketiga dimintakan saksi-saksi fakta, kita sudah majukan saksi fakta. 3 saksi fakta lawan saksi si pembantu yang diculik. Saya berani dikonfrontir. Diduga hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang, seorang ibu dikeroyok tetangganya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diketahui baru saja bertransaksi dengan seorang pria lewat aplikasi percakapan yang ada di ponsel anaknya. Video amatir merekam aksi pengeroyokan sejumlah emak-emak terhadap seorang ibu di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya dianiaya, rambut korban juga digunting para pelaku yang mayoritas emak-emak. Aksi pengeroyokan ini pun viral di media sosial dan mendapat kecaman dari para netizen. Diketahui aksi pengeroyokan dipicu lantaran korban diduga memaksa dan hendak menjual anak gadisnya ke pria hidung belang. Sang ibu yang meminta agar keinginannya dipenuhi namun ditolak sang anak dan melaporkan kejadian ke tetangganya. Unit Reskrim Polsek Talo yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan meredam warga yang bertikai. Kejadian tersebut adalah adanya kesalahpahaman, di mana yang korban ini mempunyai anak gadis atau SMP, dan di handphonenya itu ada aplikasi micet, terus ada laki-laki chat, tapi yang pegang HP itu adalah orang tuanya. Terjadilah transaksi antara si laki-laki dengan orang tuanya. Gitu.
Oh. Iya. Tapi si anak tidak tahu ini. Si anak tidak tahu. Kasus pengeroyokan ini pun ditangani aparat Polsek Talok. Gilang Pramana alias Juragan 99 Presiden Arema FC diperiksa di Polda Jawa Timur.